Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi kita teman-teman. Pada pembahasan video kali ini kita akan membahas video tentang umat Nabi Yunus, di mana umat Nabi Yunus ini merupakan umat atau kaum yang satu-satunya seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya bisa seluruhnya beriman? Mari sama-sama kita simak videonya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semuanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menyebutkan tentang asbabul wurud, sebab turunnya, tentang kisah doa Nabi Yunus yang itu diajarkan Rasulullah kepada para sahabat agar dibaca di dalam doa-doa mereka. Bahkan juga Rasulullah SAW telah memberikan contoh dalam berzikir ketika sedang masa-masa sulit. La ilaha illallahul azim al-halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang maha halus. Ya, artinya ini berapa pelajaran bisa kita petik? Cuma kita runut dari awal. Kita tahu kemarin menyebutkan bahwa satu-satunya nabi yang pengikutnya seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kan biasanya orang atau para nabi dan rasul kalau berdakwah pasti ada yang beriman, pasti ada yang kufur atau menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kisah Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah selama 33 tahun di kaumnya, yang beriman hanya 2. Ini asalnya. Ketika berdakwah selama 33 tahun, tetapi yang hanya beriman kepada Allah SWT, yang mau mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam hanya 2 orang. Akhirnya Nabi Yunus ini memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, wahai kaumku, kalau engkau tidak mau beriman kepada Allah SWT, tidak ingin mengikuti petunjuk yang telah Allah ajarkan kepadaku, maka aku khawatir 3 hari akan menimpa azab pada kalian. Akhirnya Nabi Yunus setelah mengucapkan peringatan tersebut pada kaumnya, hari pertama tidak ada tanda-tanda akan turunnya azab. Hari kedua tidak ada juga. Akhirnya ketika hampir di hari ketiga, Nabi Yunus berijtihad sendiri. Ya, artinya bukan perintah dari Allah, beliau memutuskan sendiri untuk meninggalkan kaumnya. Itu makanya kita tahu bahwa Nabi Yunus akhirnya mendatangi sebuah perahu, ya, untuk pergi ke suatu tempat, meninggalkan kaumnya, yang akhirnya nanti perahu ini, kapal ini muatannya sudah penuh, harus 1 orang terjun, dan sudah diundi beberapa kali, harus Nabi Yunus yang turun atau harus terjun ke lautan.
akhirnya nanti kan kisahnya dimakan oleh hut, ikan paus. Ya. Tetapi di hari ketiga, ya, Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kaumnya. Tiba-tiba datanglah awan hitam, ya, yang ini merupakan tanda-tanda akan turunnya azab. Melihat tanda-tanda ini, maka ingatlah seluruh kaum Nabi Yunus akan tentang peringatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ada mereka semua berbondong-bondong keluar dari rumah, baik tuanya, baik mudanya, semuanya mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka takut akan diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya tetapi Nabi Yunus sudah pergi dahulu. Makanya kenapa Allah Taala wadannu idzahaba mughadiban, dan wadannu orang Nabi yang dimakan oleh ikan paus yang pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah itu baru tanda belum turun sudah menjadi peringatan kuat, menjadikan seluruh kaumnya Nabi Yunus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita, ya? Dan kita melihat berbagai macam bencana telah terjadi di kehidupan manusia, dan bencana paling besar adalah kiamat. Setiap orang adalah kematian. Maka cukuplah ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersemangat kembali mengintrospeksi diri kita, melihat bekal kita, karena bekal ketakwaan inilah yang terbaik untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah, kan kita tahu tadi Nabi Yunus sudah berjuang berdakwah 33 tahun, cukup lama, tapi yang beriman hanya 2. Ujung-ujungnya Nabi Yunus harus dimakan oleh ikan paus. Ya, artinya apa? Kalau secara pikiran orang biasa, ya, saya sudah berjuang, ya, mati-matian untuk misalkan agama Allah, tapi kenapa saya juga harus tersiksa di dalam perut ikan paus? Ya, artinya apa? Ketika ada orang yang menganggap dia sudah melakukan kebaikan segala macam segala ini, tetapi ternyata menimpa ujian kepada dirinya, berbagai masalah menimpa dalam kehidupannya, apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus? Tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kan, kalau secara logika biasa sederhana, ya Allah, kenapa engkau sampai mengurungku di dalam perut ikan paus? Bahkan ada riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 3 hari, dan berbagai macam. Ya, tetapi hal-hal itu kan tidak menjadikan Nabi Yunus berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia mengucapkan la ilaha illa anta, artinya ini bentuk bagaimana menguatkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya justru beliau Nabi Yunus alaihissalam mengintrospeksi dirinya masih banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika berangkat ke kota Taif. Di kota Taif untuk berdakwah selama 10 hari, tetapi didapati lemparan batu yang harus bercucur darah Rasulullah SAW dari tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada terucap, ya Allah, aku kan sudah berjuang untuk berdakwah,
tetapi kenapa justru darah dan tolakan yang buruk aku dapatkan dari kaum Taif? Tidak itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW justru mengucapkan La ilaha illallah al-azim al-halim. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha mulia, maha agung, dan maha lembut. Ya, ini menunjukkan bagaimana hati kita selalu kita latih untuk selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, bahkan ketika kita sedang ditimpa masalah ujian, ya, dan justru mengintrospeksi diri kita. Karena hal ini yang akan bahaya. Ya, kita tahu setan itu ya sudah bersumpah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, aku bersumpah akan menjerumuskan seluruh anak Bani Adam untuk tidak mengikuti jalanmu yang lurus. Ya. Artinya kita tahu bahkan ketika di detik-detik sakaratul maut, ya, di detik-detik sakaratul maut ini adalah para setan, para iblis menjadi sasaran empuk. Kenapa? Karena disinilah kita tahu sakaratul maut itu tidak ada yang mudah. Semuanya merasakan kesakitan, merasakan berbagai macam ujian yang berat. Kalau tidak dilatih ketika dia sedang hidup, ya, bukan masa-masa sakaratul maut, ya, sering mengeluh, ya, ataupun merasa pesimis, bahaya kalau nanti ketika sakaratul maut setan mudah menggelincirkannya untuk menjadi pengikutnya. Ini bahayanya, ya. Maka Rasulullah SAW ajarkan Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, lindungilah aku dari bahayanya godaan setan ketika sedang sakaratul maut. Nah, ini salah satu doa Rasulullah SAW yang beliau ucapkan. Selain itu doa boleh diucapkan juga dalam bahasa Indonesia. Kalau merasa kesulitan mengucapkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, yang penting mudah untuk lisan kita berdoa kepada Allah SWT. Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita melatih diri untuk selalu berprasangka baik, ikhlas, ridho dari semua apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau dengan ini kita mudah untuk merasa pesimis, merasa selalu mengeluh, khawatir mudah sekali setan untuk menggelincirkan kita ketika sedang sakaratul maut. Karena ini waktu-waktu yang sangat sulit, dan inilah sasaran empuk setan untuk menjerumuskan menjadi pengikutnya. Ya, maka inilah beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, bukan hanya doa yang kita sudah tahu, tetapi kita lebih teliti lagi dari kisah para nabi untuk kita ambil pelajarannya. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.